Bapa kami, Tuhan Yesus yang baik dalam surga, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau lihat orang-orang ini Tuhan Yesus hadir tempat ini. Mereka ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, melindungi kami, memberikan kami hikmat Tuhan, memberikan kami sebagai murid Tuhan Yesus yang bisa memahami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Lagi shalom. Haleluya. Shalom. Saya ingin berbicara tentang taat. Karena apa ya? Saya kayak rindu sekali berbicara tentang taat. Memang taat itu kita memang tidak mudah untuk kita ini, tapi bukannya kita nggak bisa, tapi kita harus berusaha yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sebelum itu, apa sih taat itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu taat itu senantiasa tunduk kepada Tuhan, tunduk pada perintah. Nah, itu yang diartikan taat. Nah, orang yang hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Bapa di surga, dia akan menerima berkatnya tersendiri, sukacitanya tersendiri. Tapi bagi orang yang mau taat. Nah, memang untuk hidup dalam ketaatan itu tidak mudah. Saya juga pernah ngalami kejatuhan, pernah ngalami ya down ya gitu kan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Persoalannya adalah apakah kita mau taat atau tidak. Itu sih. Nah, saya percaya bahwa kita semua ini di sini teman-teman sudah dipilih Tuhan sesuai dengan rencananya Tuhan sendiri. Ada yang jadi pendeta, jadi misionaris, ada yang jadi pelayan Tuhan, dan masih banyak lagi. Nah, makanya hari ini saya ingin berbicara tentang taat. Nah, banyak sekali di Alkitab, banyak yang contoh-contoh orang-orang yang taat, ada orang yang tidak taat, banyak. Tapi tidak mungkin saya bahas semuanya kan, karena nanti kalau saya bahas semuanya malah ngantuk nanti. Cepat-cepat saja kan. Oke, hari ini saya mau bicara tentang taat dan orang yang tidak taat. Wait. Aduh, ini kenapa kayak lag ya? Dengarkah suara saya? Bagus kok Firman suaramu. Tapi ini kayak kalian punya muka nih diam gitu. Kayak marah sama saya. Oke, hari ini saya mau bicara tentang orang yang taat dan orang yang tidak taat. Yang pertama adalah saya mengambil orang yang taat ya. Contoh saya ngambil adalah Abraham. Mungkin teman-teman bilang gini, Abraham saya sudah mendengar ya. Kenapa harus bicara tentang Abraham terus? Orang kan saya sudah dengar, saya sudah mengerti gini-gini. Bukannya gini ya, bukannya kita bilang, saya sudah dengar, tapi apakah kita sudah pernah kita melakukannya atau tidak? Nah, makanya hari ini saya mau bicara tentang Abraham, dan yang orang yang tidak taat adalah si Yunus. Nah, gini, Abraham adalah orang yang begitu taat terhadap perintah Tuhan. Bahkan ya, waktu dia di zona nyaman, Tuhan suruh dia begini, kamu harus pergi ke tanah perjanjian. Apa yang dilakukan Abraham? Malah dia menuruti perintah Tuhan. Terkadang kita waktu di zona nyaman, pasti kita bilang gini, aduh Tuhan, di sini udah enak loh. Kenapa sih harus pindah-pindah lagi? Saya mau di sini, gini. Terkadang kita mulai bilang, kita kayak bicara sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih harus pindah gini? Padahal Tuhan mau kita yang terbaik gitu. Teman-teman mengerti kah atau bagaimana? Maaf, saya bahasa ini agak kasar karena dari Dubai soalnya. Dan kita lihat juga Abraham ini dia imannya sangat sangat besar kepada Tuhan. Dia umur 75 tahun dan dia beriman sama Tuhan. Tuhan, saya ingin sekali mempunyai anak yang akan melanjutkan ahli waris saya. Lihat, Tuhan dengar doanya dia, tapi lihat dia. Tuhan bukan ada saatnya Tuhan menjawab gini. Terkadang kita bilang gini, Tuhan kok doa saya nggak dijawab? Apakah Tuhan nggak dengar? Tuhan pasti menjawab, tapi ada saatnya.
Karena Tuhan pasti menjawab, ada yang 20 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang ini. Saya mau kesaksian ya, teman-teman. Saya gimana ya? Saya sharing kemarin sama Habir kan. Jadi pas bulan kemarin kalau nggak salah, saya tuh dapat berkat lah. Ada berkat. Terus itu uang saya sebenarnya mau nabung untuk beli saksofon kan. Jadi saya simpan, terus tiba-tiba ada lah saya kan di Batam. Terus tiba-tiba ada di Google dibilang gini, orang Papua ini terdampar, pokoknya tidak ada rumah, terus karena diusir dari asrama, mereka nggak bisa apa-apa. Nah, akhirnya saya datang ke sana kan. Ke sana, terus saya post lah, siapa yang mau menolong gitu kan. Tapi nggak ada. Akhirnya saya gini bilang, Tuhan, ini uang bagaimana ya? 1 juta ini mau kasih kemana? Kasih atau enggak gitu kan. Akhirnya karena saya kayak gini, saya bilang, sudahlah. Ibu Gembala juga bilang harus memberi. Sudah. Saya bilang, Tuhan, saya kasih ini yang terbaik. Saya bilang, saya masih bisa makan, saya masih bisa apa, terserah. Dan terus saya kasih. Berapa hari saya bilang, aduh, pengen banget punya saksofon. Itu saya punya saksofon itu dari tahun lalu malahan. Pas saya ulang tahun tanggal 13 Mei itu saya pengen sekali, tapi tidak dijawab. Saya bilang, ini mungkin belum saatnya. Sudah. Terus berapa minggu kemudian ada seorang bapak, dia datang ke rumah kami. Dia datang cerita-cerita lah. Terus dia bilang, anak kamu, kan mama kan. Anak kamu pelayanan ya? Iya. Terus kamu main apa biasanya? Ya puji Tuhan saya bisa semuanya gitu kan. Terus habis itu dia bilang, oh bisa main saksofon. Aduh, itu sih pengen sih tapi nggak punya gitu kan. Terus, kau nggak ada ya. Terus akhirnya dia bilang, sudah nanti kau main aja ke rumah gitu kan. Ya, saya bilang oke. Saya datang ke rumahnya kan, duduk cerita. Terus dibilang gini orangnya, coba kamu ke belakang, itu ada kotak, coba kamu ke belakang, kau lihat itu. Terus aku bilang, apa itu om? Udah lihat aja. Saya ke belakang, ya memang kotak kayak saksofon sih, tapi saya belum connect kan. Terus saya bilang, ini om, taruh di meja, saya buka. Terus habis itu buka, wih, om saksofon keren ya, bilang gitu kan. Terus habis itu dia bilang, keren ya, kamu suka? Iya. Ya sudah, kamu bungkus, kamu bawa pulang. Om, jangan bercanda om, kan gitu kan, sambil bercanda gitu. Serius, kamu bawa pulang karena anak saya dia sudah jarang pegang saksofon. Bilang, om serius? Iya serius, ambil aja. Tahu pas dapat kayak gitu, wih Tuhan, saya kayak bilang ini mimpi atau apa sih? Kok apa yang saya harapkan gini kan, saksofon. Terus tiba-tiba langsung dijawab ini ambil aja. Itu saya pas pulang bawa motor tuh sampai ketawa-ketawa kayak orang gila kan. Tuhan terima kasih. Saya kayak mau teriak, kayak mau nangis. Tuhan terima kasih. Terus saya bilang gini, Abir, Abir saya nggak habis pikir loh. Kalau misalnya saya dapat ini loh. Karena saya nggak pernah pikir kayak gini. Terus saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, gini teman-teman. Kita jangan suka membatasi sikap kita. Karena Tuhan itu kita tuh jangan membatasi kita punya kita tuh jangan samakan kita punya pikiran sama Tuhan. Tidak sama ya. Karena Tuhan itu memberikan kita waktu yang tepat. Ya, coba siapa nih? Kakak Bowo. Coba main kunci D, Kak, D. Oke. Waktu Tuhan pasti terbaik. Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku
Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Nah, teman-teman, sebelum itu kita buka ayat firman Tuhan, kan tidak formal kalau misalnya kita nggak buka ayat firman Tuhan. Coba si kakak Joseph bisa minta tolong Kejadian ya. Aduh. Mungkin saya bisa minta tolong kakak Koko Samuel bisa baca ayat 1 sampai 5. Tes. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 5, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada 2 bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Amin. Teman-teman, kita lihat ya, Abraham dicobai oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran kepada Allah. Sesungguhnya ini ujiannya bukan untuk Abraham, tapi ini juga untuk Ishak gitu loh. Nah, teman-teman, misalnya ya, ketika memang sih kita semua di sini belum punya istri gitu, suami kan kita nggak tahu. Tapi coba kita mempunyai barang kesayangan, terus Tuhan bilang gini, persembahkan. Apakah teman-teman langsung bilang, oke Tuhan, apakah Tuhan? Karena gini, seorang ayah, kalau misalnya seorang ayah ketika Tuhan menyuruh gitu, kadang-kadang gini, Tuhan, apalagi ini Abraham sudah menunggu selama bertahun-tahun kan. Bilang, Tuhan, kok ambil anak saya, padahal saya sudah tunggu dari lama. Tapi lihat, Abraham malah mengikuti, turut kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, ya kan? Terus kita lihat ya, setelah semuanya itu Allah mencoba, ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Ya, akhirnya itu mungkin kalau misalnya seorang ayah itu pasti tidak akan bisa tidur, bilang, aduh anak saya gimana gini. Nah, tapi lihat, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil, ini apa ya? Kelihatan.
Jo, ada. Oke. Pembela apa? Sorry. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Anaknya ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allahnya kepadanya. Pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah padanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali. Lihat, ini kata di ayat 5 ini, apa ya? Ini mengatakan seperti Abraham ini iman kepada Tuhan. Dia bilang, ya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami itu bisa dibilang saya, kita semua ya, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Dan ini adalah sebuah kata Abraham sebagai imannya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya atas bahu Ishak. Anaknya itu sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Nah, sabar. Di ayat 2 itu apa? Di ayat yang ini, dia bilang, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Nah, ini di sini ada lagi imannya Abraham kepada Tuhan. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Itu mungkin pada waktu pas lagi jalan-jalan itu pasti kayak gini. Si Ishak pasti mikir gini. Aduh, mana sih? Maksudnya kok cuman bawa kayu, tapi masa dombanya nggak ada, terus korban bakarannya nggak ada. Pasti juga mungkin Abraham mungkin pas lagi perjalanan dia bingung. Aduh, mungkin ada rasa takut gitu kan. Tapi kita lihat bahwa Abraham bilang gini, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Lihat, sakit sekali ketika, maksudnya lihat anak kita tiba-tiba kayak kayak untuk jadi korban bakaran, kayak aduh Tuhan. Mungkin kalau misalnya kita mempunyai anak ya, terus tiba-tiba Tuhan bilang gini, berikanlah gitu kepada Tuhan. Pasti kita rasa, aduh, sakit ya kan? Nah, tapi coba lihat ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berseluruh malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu berfirmanlah, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lihat, Abraham itu gimana ya? Saya lihat seperti kayak Abraham. Sebenarnya kita harus seperti kayak gitu, yang selalu mengikuti, yang taat kepada Tuhan, karena ikuti proses dari Tuhan itu, ikuti proses bersama Tuhan itu enak loh teman-teman. Ya memang pertama itu kayak sakit itu. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan gini. Tapi percayalah, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita patuh, kita akan rasa kayak terima kasih Tuhan. Itu ada berkatnya tersendiri, sukacita tersendiri yang tadi saya bilang. Nah, tetapi coba lihat ya. Tetapi jika kita tidak taat kepada Tuhan nih, ketika kita tidak taat sama Tuhan, saya ambil contoh yaitu Yunus. Yunus ini bukan nabi yang baru pertama kali jadi nabi yang gitu ya. Karena Yunus ini dia diceritakan di sini adalah nabi ini yang pernah menegur Raja Yerobeam. Jadi Yunus ini bukanlah nabi yang baru ketika ia dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan di Niniwe sehingga ia begitu takut. Nah, padahal Tuhan sudah menyuruh dia untuk memerintahkan Yunus untuk pergi memberitakan firman Tuhan.
terus untuk menegur dosa-dosa mereka. Yunus tadi malah apa? Yunus malah pergi berlawanan arah dari Niniwe. Ia lari malah ke Tarsus. Yunus berpikir gini, dengan lari ia bisa menghindar dari perintah Tuhan. Sebenarnya gini, mungkin juga ia berpikir gini, dengan lari maka Tuhan akan memecatnya dari tugas dan jabatannya. Gini, kalau Tuhan sudah memberikan kita rencana Tuhan, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Walaupun itu setan kayak, walaupun itu orang kayak, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Karena rencana Tuhan itu tidak ada yang bisa menggagalkannya. Jadi nggak perlu namanya bilang, saya mending lari. Karena Tuhan tuh tahu segalanya gitu loh. Nah, kita lihat sini dari pengalaman Yunus, kita melihat ada dua akibat karena tidak ketaatan. Lihat ya, di ayat coba kita lihat di Yunus 1 ayat 4. Karena ini ya. Ini yang apa? Coba buka dulu di Yunus 1 ayat 4. Coba kakak Iman bisa bacakan. Iman? Oh, oke. Coba kakak sabar, saya nggak bisa lihat soalnya. Kakak Ruth, ada Ruth ya situ. Oh ya, kakak Ruth, coba bacakan belum kakak Ruth. Ketawa-ketawa lagi, ngoran-ngoran. Coba. Ayat 4 ya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, itu karena ketidaktaatannya Yunus. Nah, coba kita lihat baca lagi di ayatnya yang ke atas. Ayat yang ke-12 ya. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini. Nah, jangan sampai karena kita tidak mau dengar Tuhan, jangan sampai Tuhan tegur dulu baru kita mau taat kepada Tuhan. Gini. Dan sekarang kenapa Yunus ini dia tidak mau ke Niniwe? Bukannya Yunus ini sangat mengenal sifat-sifatnya Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Ada, dan dia pasti tidak akan bisa lari daripadanya. Lalu kenapa Yunus tetap saja lari dan tidak taat pada Tuhan? Gini, Niniwe adalah kerajaan Asyur. Bangsa Asyur ini dikenal dengan kekejamannya, kekejamannya ya. Mereka tuh bukan hanya membunuh dalam medan perang, tapi setelah perang usai itu mereka menyerbu ke dalam kota, menyiksa dalam rakyat dari musuh yang tersisa. Caranya pun kejam. Orangnya pokoknya kejam lah gitu kan. Nah, terus dia bilang gini. Jadi Yunus ini bukannya takut, terus bukannya dia itu bukannya memang dia bukan takut, tapi dia bilang gini, dia muak dengan kejahatan Niniwe. Dia bilang gini, pasti Niniwe ini pasti nggak akan bisa, tidak pantas diselamatkan. Karena Niniwe ini sudah sangat parah gitu kan. Sedangkan gini ya, saya bilang tadi, pikiran Allah dan pikiran kita jangan samakan, gini. Karena terkadang kita bilang gini, ada orang berdosa nih, bilang, kamu nih nggak layak. Padahal
anugerah itu dalam kandungan kita sampai nanti kita dipanggil Tuhan, itu anugerah masih berlaku. Dan kita tuh tidak boleh membatasi kasih karunia Tuhan. Nah, kalau misalnya kita membatasi kasih karunia Tuhan, gini, saya ini nggak layak untuk bicara tentang kayak sharing firman Tuhan ini, karena saya berdosa. Dan mungkin kalau misalnya kita mau bilang gini, ini orang ini nggak layak, dan tulis Alkitab itu juga nggak layak, karena dia juga pernah mengalami namanya jatuh dalam dosa. Nah, apapun alasannya, itu janganlah kita berpikir untuk bilang, kamu nggak layak, karena kita tuh jangan sebagai kayak Tuhan gitu loh. Sedikit-sedikit bilang, oh kau ini nggak layak, jadi kamu udah cukup, nggak usah gini. Jangan seperti kayak gitu. Nah, Yunus, Tuhan itu berhak memberikan keselamatan kepada siapa saja yang mau bertobat, yang mau taat kepada Tuhan. Ya, akibatnya, karena Yunus, gini, kalau misalnya Yunus dia taat, pasti dia nggak akan merasakan menderita baik secara fisik maupun rohani. Yunus, kalau fisiknya Yunani, pasti jelas kan, Yunus menderita dihempaskan ke badai, terus habis itu dibuang, terus ditelan ikan besar, bukan ikan paus, ikan besar. Terus tadi saya bilang apa ya? Ditelan selama 3 hari. Nah, kita lihat, namun penderitaan yang lebih besar lagi yang dialami Yunus adalah, dicoba di ayat 5 itu, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu bertidur dengan nyenyak. Secara Yunus itu tidur dalam rasa bersalah, dan dia tuh rasa bersalah kepada Tuhan karena ketidaktaatannya. Tapi itu tidak bisa lama. Akhirnya nakoda kapal membangunkannya, dan Yunus harus dibuang ke laut, gitu kan. Nah, sorry, saya ini soalnya ada materi ini sih. Ini adalah masalah besar. Jadi, saudara, bagaimana mungkin kita dapat berdoa kepada Tuhan yang sedang dikhianati? Ia lari karena tidak taat. Kini mungkinkah ia datang meminta pertolongan Tuhan yang sedang dijauhinya? Yunus mengalami gejolak dan pergumulan rohani yang sangat besar. Nah, aplikasinya adalah ketika memutuskan untuk ikut yang akibat yang lain menggelamkan orang lain dan penderitaan, ketika memutuskan untuk ikut menumpang dalam kapal tersebut, Yunus sama sekali tidak berpikir kalau ketidaktaatannya akan berdampak pada orang lain, apalagi kepada pelaut-pelaut yang tadi tuh. Dia tidak berpikir kayak gitu. Dia pikir apa yang dialaminya adalah urusan pribadinya yang tidak ada mengena dengan orang lain. Tapi kejadian pada hari itu membuktikan bahwa masalah rohaninya berdampak pada orang lain juga. Ketidaktaatannya menyeret orang lain untuk ikut menderita. Jadi, saya menyimpulkan bahwa gini, sering sekali kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini masih bersikap seperti Yunus, yang kita berpikir begini, terjadi kerusakan, kita mau melihat gini, orang dia sudah tidak taat dalam Alkitab, dia sudah tidak taat, dia sudah nggak layak. Itu adalah urusan kita pribadi. Kita tidak menyadari betapa besarnya penderitaan yang kita bawa pada orang lain. Akibatnya ketidaktaatan kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kalau Yunus menjadi penyebab terjadinya badai itu tadi, kehendak Tuhan untuk menghukum Yunus, maka bagi kita pun sama. Badai kita hidup dibiarkan, tetapi dalam kehidupan orang di sekeliling kita karena kita lari dari panggilan untuk memberitakan keselamatan itu. Jadi, mari kita mengambil waktu untuk memeriksa kembali kehidupan kita secara keseluruhan di hadapan Tuhan. Jangan sampai menunggu dipukul Tuhan dalam badai baru berbalik dan taat. Jangan sampai Tuhan hajar habis-habisan kita dulu. Jangan sampai Tuhan pukul kita dulu, baru kita taat, baru kita bertobat. Dan ini adalah kesimpulannya, harus belajar taat kepada perintah Tuhan. Memang untuk belajar taat itu tidak gampang. Ada tantangannya. Tetapi kalau kita taat sampai akhir hidup kita, pasti Tuhan akan memberkati teman-teman, akan memberikan kehidupan mahkota yang kekal pada teman-teman. Ingat, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Maka pentingnya kita harus banyak berdoa itu
karena berdoa itu berkomunikasi sama Tuhan. Kita perlu namanya peka kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itu adalah bukti kita mengasihinya. Karena ketaatan adalah bahasa kasih kita kepada Tuhan. Nah, kita baca di ayat Yohanes 14 ayat 21 itu, aku baca aja ya. Dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku menyatakan diriku kepadanya. Jadi teman-teman, ketaatan itu tidak seberat yang kita bayangkan. Karena itu, taat itu adalah di pilihan kita. Mau kita mau bertobat, mau kita mau taat kepada Tuhan, mau kita mengikuti Tuhan atau tidak, itu di tangan kita. Karena kalau misalnya ada sahabat bilangnya, ayo bangkit, kamu harus taat, gini-gini. Terus kalau misalnya kita punya tangan, diri kita kalau tidak mau, berarti artinya kita kita gual, artinya kita nggak mau namanya taat. Nah, itu artinya orang yang pilihan di tangan kita, sorry. Saya gugup sekali. Dan ketaatan itu adalah kesanggupan kita untuk memilih apa yang benar dan mana yang salah. Saudara ingin mengalami terobosan, belajarlah untuk taat dan persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Jika kita dihina, jika kita diceritain, kita dikritik orang lain, jadikan semuanya itu menjadi motivasi, bukan malah menjadi penghalang untuk berkembang. Jadi teman-teman, belajarlah taat. Saya punya untuk membangun saya adalah, jika kita mau diproses, jangan banyak protes. Nanti kita bisa stres. Nah, itu sih yang selalu membuat saya untuk bangkit kembali. Karena saya juga sering sekali terintimidasi dengan bilang gini, iblis pun tahu kita punya kesalahan di mana-mana, tapi kita harus tetap bangkit kembali dan taat terus. Ikuti perintah Tuhan. Karena pasti saya yakin dan percaya ada kuasa, dan saya yakin ada berkat dan sukacita itu tersendiri. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini.